Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul Alhamdulillah, hadirin jamaah majelis taklim, wabil khusus para habaib, para ulama, para sesepuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua. Mudah-mudahan menambah keberkahan hadirnya kita di majelis taklim yang berkuat ini. Setelah kita sama-sama membaca Maulid Syamsuddin, yang mudah-mudahan keberkahannya menyeluruh kepada yang kita yang hadir, juga tersebar untuk para tetangga, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan keberkahannya selalu kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sama-sama kita rutinkan, setelah membaca Syamsuddin, kita akan membahas kitab Risalatul Jami'ah yang kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang rukun Islam. Selesai kemarin rukun Islam. Selesai rukun Islam. Itu baterainya habis ya. Jadi yang kemarin kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya penting sekali kita memahami tentang rukun Islam, yang mana dengan rukun Islam tersebut kita perlu dan wajib menjalankannya dengan penuh keikhlasan, ya, dan juga kesungguhan. Karena kalau kita tidak jalankan dengan keikhlasan dan kesungguhan, alhamdulillah dikatakan kalau tidak menjadi munafik, dia menjadi kafir. Dan juga setelah kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam Islam selain adanya rukun, ada juga syair, ya. Dikatakan pokok-pokok atau kepentingan-kepentingan, kewajiban-kewajiban lain selain daripada pilar-pilar atau fondasi-fondasi keislaman kita, yang mana banyak sekali orang-orang mungkin bukan tidak memahami, tapi tidak memperhatikan perkara wajib yang perlu dilakukan oleh umat Islam, yaitu diantaranya perkara-perkara yang wajib dijelaskan, yaitu tentang pentingnya kita mencari ilmu. Itu salah satu diantaranya. Dan juga selain daripada mencari ilmu, kita juga perlu menjaga kehormatan Islam. Jadi penting sekali bagi kita semua bahwasanya selain rukun Islam tadi dikatakan, kita pun perlu memperhatikan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam itu terbagi menjadi kewajiban dan kesunahan. Jadi apa yang wajib di dalam Islam selain rukun perlu kita perhatikan juga. Jadi jangan hanya kita mementingkan rukun Islamnya saja, namun perlu juga kita mementingkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam.
Selain kewajiban, ada juga syiar-syiar Islam yang menjadi kesunahan untuk kita jalankan. Karena dikatakan, kalau dikatakan dalam rukun din, arkanul din, rukun daripada sebuah agama itu ada 3. Pilar agama itu ada 3, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis Jibril yang sudah ma'ruf, itu sudah diketahui oleh siapapun, ya, min ahlul ilm, min ahlul talabul ilm, dari golongan orang-orang yang para pencari ilmu, paham betul tentang hadis Jibril, di mana di situ Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya pilar dalam sebuah agama ada 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Lalu ketika kita telah ketahui bahwasanya pilar agama itu ada 3, maka kita akan beranjak kepada pilar yang kedua. Pilar pertama tentang keislaman, rukunnya ada 5 yang kemarin sama-sama sudah bahas. Yang sekarang dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi dzalil amin radhiyallahu taala anhu ila wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dikatakan setelah membahas tentang rukun Islam, maka akan dibahas tentang rukun iman. Namun diawali dengan kalimat wa aslul iman. Wa aslul iman, kategori aslun ini kalau dimaknai atau diartikan, aslun ini adalah suatu fondasi. Aslun ini bisa diartikan menjadi sebuah inti ataupun memang dikatakan menjadi sebuah akar. Ya. Atau kita ambil salah satunya, inti daripada keimanan. Dan keimanan kalau menurut Syekhul Islam itu diambil dari kata aman, keamanan atau merasa aman, ya. Bahwasanya al-amnu huwa al-qarar wa tuma'ninah. Wa innama yahsulu idza istaqarra fil qalbi at-tasdiq wal itqan wal inqiyad. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya keimanan itu diambil dari kata aman, yang mana maknanya atau definisinya itu al-qarar wa tuma'ninah, menetap dan tuma'ninah, ya, tenang. Dan ketenangan seseorang akan didapat katanya apabila dia sudah memang betul-betul tetap memiliki ketenangannya itu di dalam hati. Dan juga dia percaya dan ada keterikatan antara batinnya kepada apa yang memang dia rasakan. Jelas di sini tentang keimanan, bahwasanya makna iman huwa at-tasdiq, ya. Kalau dibilang keimanan itu adalah at-tasdiq. At-tasdiq al-jazim wal iqrar al-kamil wal i'tiraf at-tam bi wujudillah. Jadi keimanan itu adalah percaya yang betul-betul percaya, dan juga dia menetapkan dalam hatinya secara sempurna, dan juga dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Itu adalah keimanan seseorang. Di mana wa aslul iman, selain daripada rukun iman yang perlu atau wajib kita ketahui, yang ada 6 rukun iman, di mana aslul iman ini adalah anta'taqida Allah Ta'ala mawjud. Dia wajib atau seseorang wajib untuk mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud. Jadi setiap makhluk Allah, ya, setiap manusia wajib hukumnya. Setiap manusia wajib hukumnya mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Jelas? Dan konteks atau makna keberadaannya itu hanya perlu kita yakini, tidak boleh kita cari. Karena banyak juga di antara orang-orang yang memang ketika dijelaskan tentang adanya Allah,
ketika dijelaskan dengan adanya Allah, ya, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada orang yang mau cari atau mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil, ya, bagi seseorang hamba untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yaqadatan atau secara secara nyata di alam dunia, ya, mustahil kecuali Rasulullah SAW. Maka siapapun ada yang mengaku, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, ya, maka dikategorikan kafir. Jelas? Jadi apabila mengaku ketemu Tuhan dalam keadaan nyata atau dalam mimpinya, maka dikatakan kafir. Karena mustahil, yang hanya mendapatkan, ya, keistimewaan itu hanya Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Jelas di sini? Namun ada kemungkinan siapapun hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan untuk berjumpa kapan? Nanti di alam akhirat. Di alam akhirat nanti, ya, ada kemungkinan untuk jumpa. Bahkan para ulama mengatakan itu nanti sesuai derajat keimanan masing-masing. Ada yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sekali, ya, selama dia sudah hidup kembali di alam akhirat. Ada yang mengatakan setiap tahun, ada yang mengatakan setiap bulan, ada yang mengatakan setiap hari Jumat. Jadi setiap minggu itu hari Jumat. Ada yang mengatakan setiap hari, ada yang mengatakan setiap jam. Ada bahkan selalu berjumpa dengan Allah SWT sesuai tingkatan masing-masing. Bahkan itu akan dirasakan oleh seorang mukmin itu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebelum masuk surga atau sesudah masuk surga. Jadi kondisinya masing-masing. Ada yang mudah diizinkan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surga, ada yang memang nanti nunggu dulu, udah hisab, udah segala macam, udah di surga baru punya izin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan seperti mana telah kita bahas sebelumnya, definisi daripada Allah atau kalimat Allah yaitu lafzul jalalah, ya, di mana maknanya itu apa? Alamun al-zat al-wajibul wujud, ya. Jadi lafzul jalalah itu adalah alam, suatu pertanda atau suatu kalimat yang menandakan adanya zat yang wajib adanya. Jadi dikatakan Allah ini yang selalu ada, kita tulis, kita baca, kita lihat di dalam Al-Quran, kalau di masjid-masjid biasanya ada, atau di rumah menjadi pajangan tuh Allah. Itu adalah kalimat, suatu tanda yang menunjukkan bahwasanya ada zat yang wajib wujud. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini wajib adanya. Dengan dalil yang memang dikatakan dalilnya adanya, ya, adanya sekarang alam semesta karena adanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Jelas ini? Dulu, ya, jadi jangankan sekarang, dulu aja ada yang percaya. Dikisahkan di dalam kitab Fathul Majid, dikisahkan di dalam kitab Fathul Majid karyanya Imam Nawawi, dikisahkan ada seseorang yang bernama Duhri, ya, di zamannya Imam Abu Hanifah. Ini orang, dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak menemukan dalilnya di dalam Al-Qur'an. Karena kalaupun memang Allah ada, dikatakan harus ada di mananya, harus ada tempatnya. Makanya dikisahkan di sana ketika ada seseorang yang bernama Duhri ini, dia ini memperdebatkan tentang adanya Allah di mana. Ini contoh untuk kita semua bahwasanya jangan pernah ada terlintas di dalam pikiran kita untuk bertanya di mana Allah. Jelas? Jangan pernah bertanya tentang di mana Allah. Jadi ketika
Duhri ini bertanya kepada para ulama, berdebat dengan para ulama, bahkan ulama di zaman itu seluruhnya sudah ditanya oleh dia, tidak ada satupun yang mampu menjawab ketika itu, ya. Lalu dia bertanya, tidak ada lagi siapa-siapa ulama yang dapat menjawab pertanyaanku ini. Kata seseorang ulama atau para ulama itu menjawab, ada satu katanya. Ada, hanya tinggal satu. Ternyata siapa? Ahmad. Gurunya Imam Abu Hanifah. Oh, masih ada yang belum saya tanya. Ayo, hadirkan orang itu. Kata dia, hadirkan orang itu. Aku ingin jumpa. Mudah-mudahan dia bisa menjawab. Dia meminta kepada sang khalifah, seorang raja ketika itu, untuk dihadirkan, ya, beliau agar dapat menjawab pertanyaannya. Lalu ketika dipanggil, Ahmad ini menjawab, berikan aku waktu 1 hari. Berikan aku 1 hari untuk bisa menjawab apa yang ingin dia tanyakan. Sehari berselang, pada malam harinya ini, gurunya Imam Abu Hanifah ini dijumpai oleh Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya atau menyatakan sesuatu bahwa, wahai guru, aku akan menemanimu untuk menjawab orang tersebut. Ya, gimana engkau akan menjawabnya, sedangkan para ulama seluruhnya katanya tidak mampu menjawabnya. Kata gurunya seperti itu. Dan sedangkan katanya, aku ini katanya sampai pusing. Kalau sederhananya, simpelnya ceritanya, sampai pusing. Sampai pusing kenapa? Karena melihat para ulama sudah tidak bisa menjawabnya. Bahkan katanya, aku melihat dalam mimpi. Melihat dalam mimpi ada sebuah bangunan di mana keluar dari bangunan tersebut seekor babi, ya kan, yang menggerogoti satu pohon besar. Hanya disisakan akarnya saja. Kata beliau begitu. Namun yang anehnya, keluar dari akar tersebut harimau yang menghabisi babi tersebut yang telah menggerogoti pohon besar. Kata Imam Abu Hanifah, katanya, wahai guru, maaf, alhamdulillah, ya, sepertinya aku rasa Allah memberikan, ya, Allah tuh memberikan kepadaku untuk memahami atau dapat mentakwil mimpi. Memang Imam Abu Hanifah ini ahli dalam mentakwil mimpi, mentafsirkan mimpi. Kalau boleh, wahai guruku, ya, aku ingin mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi itu. Dikatakan oleh gurunya, silakan takwilkan itu. Kata Imam Abu Hanifah, ketika engkau melihat sebuah rumah besar, ya, rumah besar itu melambangkan Islam. Rumah besar itu melambangkan Islam. Dengan tempat yang luas, lalu ada pohon yang rindang, yang megah, yang bagus, yang besar itu menandakan para ulama, ya, menandakan para ulama. Lalu keluarlah seorang babi, ya kan, yang merusaknya. Maka akan ada satu orang yang merusak, yang menumbangkan seluruh para ulama. Ini. Lalu keluar dari akar tersebut harimau yang menghancurkan atau yang membunuh yang babi tadi. Harimau itu aku main. Pas dengar begitu gurunya, sekarang aku merasa tenang. Kata gurunya itu, sekarang aku merasa tenang. Ayo kalau gitu temenin untuk ngadepin tuh orang, ya kan? Dia pengen nanya apa. Setelah selang berbincang dengan gurunya, keduanya itu langsung pergi ke masjid, ya, dimana di masjidnya memang sudah kumpul jamaahnya untuk menyaksikan perdebatan atau diskusi antara Duhri
sama gurunya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau datang, tidak lama kemudian Zuhri ini datang. Tiba-tiba langsung naik mimbar. Ayo, hari ini akan aku mempertanyakan sesuatu kepada ulama yang belum aku tanyakan. Mana ulamanya yang dapat menjawab pertanyaanku? Kata dia ini begitu, dengan sombongnya dia nanya, mana ulamanya yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kata dia begitu. Lalu tiba-tiba bukan gurunya Imam Abu Hanifah yang langsung berdiri. Imam Abu Hanifah Abu Hanifah ini langsung berdiri menjawab, saya yang akan menjawabmu, kata beliau. Lalu Zuhri ini tertawa, anak kecil. Memang ketika itu Imam Abu Hanifah dalam umur mudanya, masih muda ketika itu. Maka Zuhri tadi mengatakan, anak kecil, kamu mau apa? Katanya. Yang kutanyakan bukan kamu, yang masih kecil, katanya. Kalau bahasa kita masih ingusan, bocah kemarin sore, kan? Kalau kata zaman sekarang begitu tuh, ya. Yang saya inginkan bukan kau, katanya. Kemarin aja dalam perkumpulan para ulama yang pakai jubahnya lebar, ya kan? Pakai imamahnya, ya kan? Tebal dan lain sebagainya, ya kan? Terkenal para ulamanya tidak dapat menjawab pertanyaanku. Apalagi kamu, ya kan? Jadi kamu nggak usah maju-maju, kata Zuhri tadi. Kata Imam Abu Hanifah dikatakan, katanya apa? Kemuliaan yang Allah berikan itu bukan karena jubahnya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu bukan karena imamahnya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu bukan karena terkenalnya. Kata Imam Abu Hanifah, kemuliaan yang Allah berikan itu karena ilmunya. Dapat jawaban seperti itu Imam Zuhri ini langsung, oh kalau gitu boleh. Sok, silakan jawab pertanyaan. Apa pertanyaan? Kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iya, Allah ada. Lalu di mana Allah? Kata Imam Zuhri. Kata Zuhri ini mengatakan, di mana Allah? Imam Abu Hanifah menjawab, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa harus diketahui di mana. Atau Allah Subhanahu wa taala ada tanpa di mana, atau tanpa seperti apa? Jawabannya Allah taala ada tanpa di mana. Jadi tidak boleh mempertanyakan Allah di mana. Kata Zuhri tadi, mana mungkin ada sesuatu yang ada namun tidak bisa mengetahui di mana, katanya. Imam Abu Hanifah menjawab, jawaban itu ada pada tubuh kita atau ada pada badanmu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu satu hal, ya. Dengan suatu contoh, ketika engkau katakan ada yang sesuatu yang ada, namun tanpa tahu dia di mana. Apa itu? Kata Zuhri. Kata Imam Abu Hanifah, yaitu ruh. Ya. Ruh. Apakah engkau tahu ruhmu di mana? Apakah di kepalamu? Apakah di hatimu? Apakah di perut? Apakah di tanganmu? Tahu ruhmu adanya di mana? Ada ruhmu? Ada. Tahu di mana? Enggak tahu. Atau satu lagi contohnya, Imam Abu Hanifah minta segelas susu. Kamu tahu bahwa di susu ini ada lemaknya? Tahu ada lemaknya. Di mana? Di atas, di bawah, atau di tengah? Enggak tahu. Maka sama seperti itu. Nah, kata Imam Abu Hanifah, tidak boleh kamu tanyakan sesuatu yang engkau tidak tahu. Kata Imam Abu Hanifah. Itu satu tuh pertanyaan, ya. Satu. Jadi tidak boleh menanyakan bahwasanya Allah di mana? Di mana? Kata Imam Abu Hanifah. Setelah itu Zuhri ini bertanya lagi kepada Imam Abu Hanifah secara singkat. Yang terakhir bertanya lagi bahwasanya
kita singkat aja. Allah sedang apa? Kata Dohri tadi. Kata Imam Abu Hanifah, saya nggak enak jawabnya. Harusnya yang jawab itu di atas, penanya itu di bawah. Karena Dohri ketika itu sedang di mimbar, Imam Abu Hanifah di bawah. Ya enggak? Nggak enak. Kalau yang namanya nanya, yang menjawab pertanyaan itu harusnya ada yang di atas, biar semuanya tahu. Ya enggak? Yang nanya di bawah. Beres. Oh, ya udah kalau gitu. Dohrinya turun, Imam Abu Hanifah naik mimbar. Ketika itu, apa tadi kamu tanyakan? Kata Imam Abu Hanifah udah di atas mimbar. Aku tanya, Allah sekarang sedang apa? Kata Imam Abu Hanifah, Allah sekarang sedang memperlihatkan bahwasanya Allah sedang menghinakan kebatilan, sedang memuliakan kebenaran dengan menurunkan engkau dari mimbar dan mempersilahkanku naik ke atas mimbar. Masya Allah. Jawaban Imam Abu Hanifah, iya apa ya? Nyekat seter, dengan sekat seter atau bahasanya menghina secara halus kesombongan orang-orang yang memang orang-orang yang sesat. Ya. Jelas di situ ada kaitannya dengan adanya di mana kita wajib mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud bila kaif bila ain, ya, tanpa harus mempertanyakan di mana atau bagaimana. Yang mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada akhirnya, ya, tidak ada yang mendahului. Terus dikatakan wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya, wala mithla lahu wala syibha lahu, dan tidak ada yang menyamainya dan juga tidak ada yang berumpama dengannya. Sama ini artinya, mithla lahu wala syibha lahu. Jadi ketika dikatakan wa annahu ta'ala wahidun, Allah Subhanahu wa taala esa dalam zat, dalam sifat, dalam af'al, tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Ya, tidak ada yang boleh bersekutu dengannya. Ya, tidak ada Tuhan lain seperti mana diyakini oleh orang-orang kafir bahwasanya Tuhan itu tiga, bahkan ada Tuhannya banyak. Disebut oleh mereka kalau bukan Tuhan dewa, ya. Kalau dewa banyak, ya kan? Tuhan ada yang mengatakan Nasrani yang tiga, nggak ada. Terus dikatakan wala mithlah, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang memperumpamakannya. Wala syibha, laisa kamitslihi syai'un, karena tidak ada apapun baik di bumi ataupun di langit, di alam semesta atau di mana saja, ya, tidak ada yang dapat menyamainya. Wa huwa samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Sami al-Basir dan juga Maha mengetahui. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang pertama aslul iman, yang mana inti daripada keimanan seseorang itu dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan ini menjadi perdebatan para ulama. Ini menjadi perdebatan para ulama di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka apakah harus mendeklarasikannya? Ya, apakah harus mendeklarasikannya agar dia selamat dunia dan akhirat? Atau konteksnya selamat daripada siksaan neraka? Sebagian ulama mengatakan wajib mendeklarasikan, ya. Sebagian ulama wajib mendeklarasikan, ya, untuk menjadikan dia, ya, atau untuk menyatakan bahwasanya dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib, memang menjadi syarat. Jadi kalau konteksnya mendeklarasikan itu tidak wajib, namun menjadi
syarat. Konteks menjadi syarat bagaimana? Untuk diketahui bahwasanya dia beriman kepada Allah dalam urusan dunia. Di akhirat sudah terhitung apa? Terhitung beriman kepada Allah SWT. Jadi di sini perbedaan antara orang munafik dengan orang yang beriman, ya. Namun dia tidak mendeklarasikan, karena mendeklarasikan sebagai syarat. Bedanya orang yang beriman tapi tidak menyebutkan. Kalau orang munafik menyebutkan keimanan namun tidak mengimani. Dan yang terakhir, para ulama, salah satu di antaranya Imam Ghazali menyatakan sama kurang lebih, namun betul-betul beliau mengatakan mendeklarasikan itu tidak perlu, dalam artian tidak wajib, bahkan bukan syarat juga, walaupun diminta untuk mendeklarasikan. Jadi kalau ada seseorang yang dikenal kafir, ya, dikenalnya dia lahir dari keluarga orang kafir, yang bukan Islam, yang non Muslim, dikenal dia lahir sebagai non Muslim. Namun kalau dibilang jika dia memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak mendeklarasikan, tidak mengucap syahadat. Udah pernah diminta, ayo dong syahadat dong, misalkan, tapi dia tetap nggak mau, dia nggak ngomong itu, dan dia pun tidak mempercayai adanya Tuhan lain kecuali memang Allah lah Tuhan semesta alam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kalau kata Imam Ghazali, nanti di akhirat tetap orang tersebut tercatat sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT. Karena kata Imam Ghazali, mana mungkin ada seseorang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah SWT diazab oleh Allah SWT, disiksa oleh Allah SWT, kata Imam Ghazali. Jadi untuk keimanan ini, kalau dibilang dalam konteks keimanan, dasar keimanan yang sudah dimiliki oleh seseorang, ya, dasar keimanan yang dimiliki seseorang ini menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya wajib mendeklarasikan agar terhitung hukum orang-orang beriman dalam urusan dunia dan juga akhirat. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib namun menjadi syarat. Ya. Yang ketiga, tidak wajib dan bahkan bukan syarat. Jadi yang penting dia punya keimanan bahwasanya Allah SWT ada sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jelas di sini? Jelas ya? Terus dilanjut lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dengan 7 lapis, ya, 7 tingkatan. Di setiap tingkatan itu ada pintunya, ya. Di setiap tingkatan ada pintu. Dan bahkan di setiap tingkatan itu ada penghuninya. Setelah 7 lapis langit atau 7 tingkatan langit, di atasnya ada alma, ada air, ya. Di atasnya ada kursi, di atasnya lagi ada arsy, ya. Dan ada beberapa ulama yang memang berbeda pendapat tentang urutan-urutannya. Terus dikatakan selain daripada langit, Allah Subhanahu wa taala pun ciptakan bumi. Sama seperti langit, Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi, ya. Jadi kalau ngomongin antara samawati wal ardh, katanya kenapa kok dijelaskan tentang bumi dan langit sebagai contoh? Karena yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa terlihat mata kita adalah langit dan bumi. Di mana di langit, selain langitnya yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang berada di langit Allah ciptakan. Ada mataharinya, ya, yang mana penyeimbang kehidupan. Matahari sebagai penyeimbang kehidupan. Bintang sebagai petunjuk arah atau jalan, ya, dan juga adanya bulan sebagai pengatur kurang lebihnya cuaca. Itu di dalam ilmu falak kurang lebih, ya, dibahas lebih jauhnya lagi. Itu tadi simpel atau sederhana. Dan bahkan
Anak tadi bilang penghuni-penghuninya. Kalau dibilang di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, siapa saja yang menghuninya? Ya, ada langit bumi, ya, langit dunia itu. Kalau ngomongin langit dan bumi ini terbagi menjadi dua. Langit dan bumi ini terbagi menjadi dua. Ada langit dunia, ada bumi dunia. Sama di dunia wal ardu dunia, ya. Ada juga samaul akhirah wa ardul akhirah. Langit dan bumi yang terbagi menjadi 7 lapis itu untuk langit dunia, ya, dan juga buminya di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak terpecah menjadi 7 lapis itu tadi. Hanya 1 langit dan juga 1 bumi, ya. Walaupun sebagian ulama memecahnya lagi, ardul jannah, ya, ardul akhirah itu ardul akhirat, ardul jannah, ardul mahsyar, ardul nar, ya, macam-macam. Terus dikatakan khalaqas samawati wal ardh. Jelas di sini enggak? Jelas kan? Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini terbagi menjadi 2. Langit ini entahkah sekarang di dunia yang mana ada langit beserta isinya dan juga bumi beserta isinya. Kalau di atasnya ala suthil ardh itu adanya dabbah minal ins wal jin, ya, kalau dibilang. Terus wa khalaqal mauta wal hayat. Wa khalaqal mauta wal hayat. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan juga kehidupan. Kalau kematian kita tahu khurujur ruh minal jasad, ya, lil intiqal ila marhalatil abadiyah, di mana kematian itu adalah keluarnya ruh kita dari tubuh untuk perpindahan antara kehidupan yang tidak abadi untuk kehidupan yang akan abadi. Terus kalau kehidupan itu apa? Kehidupan secara bahasa an-numu wal baqa. Ya, kehidupan itu adanya perkembangan, berkembang dan menetap. Secara istilah katanya adalah suatu sifat yang didapat di setiap hayawan wan nabadat ataupun tumbuhan yang dapat membedakan antara kehidupan dan juga benda yang mati. Jadi kalau dibilang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kehidupan dan kematian. Kalau ngomongin kehidupan, kita sudah diciptakan sebelum, bahkan kita sebelum terlahir, ya. Di alam dzar kita sudah diciptakan, ya. Dengan diciptakan sebagai manusia, bahkan ketika penciptaan kita sebagai manusia, malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diciptakan dari mulai Nabi Adam, ya, dengan diciptakan turunan-turunan Nabi Adam seluruhnya, miliaran nih, ya, orang atau manusia diciptakan miliaran, banyak sekali. Malaikat sampai heran, malaikat sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," katanya, "Engkau ciptakan manusia banyak sekali." Kata malaikat, nanya, ya, "Engkau ciptakan manusia banyak sekali. Mungkin bumi yang kau ciptakan tidak akan mampu menampungnya." Kata malaikat, "Ya kan kalau seumpama bumi, ya kan, menampung seluruh manusia yang ada, bumi tidak akan cukup menampungnya. Jadi sekarang aja kan ada wilayah-wilayah yang padat penduduk. Coba kalau tidak ada kematian, kan?" Makanya ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, kalau bahasa kitanya tenang, ya kan, "Karena aku telah menciptakan kematian," kata Allah. Ya, jadi ketika malaikat bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, ya Allah, bumi ini tidak akan dapat menampung, ya kan, umat manusia ini ketika aku melihat diciptakan banyak sekali manusia." Tenang, ya kan, aku kan telah menciptakan kematian. Terus malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, kalau Engkau ciptakan kematian dalam kehidupan mereka, mana mungkin mereka akan menikmati kehidupannya?" Kata apa? Kata malaikat, "Loh, tenang," katanya, "aku ciptakan harapan di hati." Ya, ada yang dinamakan amal. Kalau di dalam riwayat itu kan, "Inni khaliqul amal," ya. Sesungguhnya aku menciptakan harapan atau angan-angan.
Ini syahidnya atau lebih fokusnya lagi dalam kitab atau membahas bab Tulul Amal, ya. Jadi ketika itu orang, ya, dilahirkan, dia pasti dan harus jumpa dengan kematian. Setelah kehidupan di dunia, ya, dia akan jumpa dengan kematian. Karena kematian itu hanya sekali. Adanya atau diciptakan kematian itu hanya di alam dunia. Ya, kematian itu ada hanya di alam dunia, di alam sekarang ini. Karena nanti bedanya kehidupan itu ada dua kehidupan, di kehidupan yang sekarang dengan kehidupan nanti setelah kematian. Ya. Jelas apa enggak? Jelas. Jadi seseorang walaupun tahu akan mati, ya, di dalam dirinya ada harapan atau ada angan-angan. Yang terpenting jangan pernah kita penuhi hati kita, pikiran kita dengan angan-angan yang terlalu tinggi. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita pentingnya mengingat kematian yang pasti terjadi kepada siapapun yang merasakan hidup. Jadi begitu. Karena yang sesungguhnya kehidupan kita yang akan kita miliki atau yang kita akan jalani secara panjang, ya, perjalanannya, yaitu kehidupan yang nanti setelah kematian, ya. Jelas kan di sini? Jelas ya. Terus dikatakan masih jauh, masih ya. Wa ta'ata wal ma'siyah, di mana Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan taat, ya, yaitu di mana ketaatan yang Allah ciptakan akan Allah balas sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibalasnya seseorang, ya, dibalasnya ketaatan seseorang, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu tidak bisa, misalkan kita tahu, ya, bahwa ketaatan amalan itu ada fadilahnya, atau ada fadilahnya ini ada balasannya. Seperti kita ambil contoh sodako, ya, misalkan, atau sholat duha. Contoh, misalkan kita tahu yang namanya sodako itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Atau sholat duha membuka pintu rezeki, ya, fadilahnya seperti itu. Ini ketaatan seperti itu ketika kita lakukan, maka ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan itu bentuk daripada anugerah yang sengaja Allah berikan, ya, untuk hamba. Tapi kita tidak bisa mendikte Allah, ya kan, kapan harus membalasnya. Jelas, karena banyak sekali orang-orang yang menganggap setiap fadilah itu harus jreng. Atau dengan arti kata lain, dia sedang mendikte Allah kapan harus engkau balas ya Allah. Sedekah hari ini dia minta dibalas hari ini, ya kan? Punya duit cuma 1.000, ya kan? Nah, ada sedekah ke masjid kali 10 berapa? 10.000, ya kan? Ntar kalau ada dapat lagi, ada masukin lagi biar jadi 100.000. Pokoknya harian tuh harus kebalas ya Allah. Itu tandanya dia lagi mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yang perlu kita yakini bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janji. Itu yang perlu kita yakini, tapi tidak boleh kita mendikte. Karena ketika pahala setiap amalan kita itu terbagi menjadi 3, ya kan? Terbagi menjadi 3. Setiap pahala atau setiap balasan yang Allah akan berikan itu menjadi 3. Entahkah fadilahnya itu secara kontan Allah berikan, secara balasan di dunianya seketika itu, ya. Atau yang kedua sebagai penggugur dosa yang tidak dia rasakan atau tidak dia sadari. Yang ketiga itu sebagai pahala yang nanti Allah SWT sengaja simpan setelah kematian. Jadi nanti apa yang menjadi amalan-amalan kita, sedekahnya kita, sholatnya kita, sholat duha, sholat tahajudnya dan lain sebagainya itu, kalau tidak kita rasakan dalam kehidupan sekarang di dunia, yakin satu hal,
Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan amal kita, ya. Atau ya, Allah telah simpan, ya, menjadi tabungan kita sebagai pahala berat kita agar kita gampang masuk surga. Amin. Itu yang perlu kita yakini. Jadi ketika Allah ciptakan taat, itu justru adalah anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Paham? Karena dengan Allah ciptakan ketaatan, ada perbandingannya, yaitu maksiat. Kemaksiatan ini, setiap orang yang melakukan maksiat, ya, akan Allah balas, akan Allah siksa dengan keadilannya. Karena adilnya Allah akan siksa, akan Allah balas maksiat, jenis maksiat. Jenis taat itu banyak, jenis maksiat pun banyak. Jadi ketika dia maksiat lalu dibalas dan disiksa, dihukum, bahasanya begitu. Kalaupun memang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman itu bukan semata-mata Allah zalim kepada hambanya, tapi karena adilnya Allah, ya, karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang taat, betul-betul taat, ada orang yang memang sukanya maksiat, ya, enggak mau taat. Karena kalau keduanya disamakan, kira-kira yang taat cemburu. Iya. Misalkan kita ngaji, ya kan? Misalkan kita ngaji, kan kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita ditempatkan lebih mulia di antara orang-orang yang tidak hadir pengajian, tidak dekat kepada Allah SWT, tidak ibadah dan lain sebagainya. Betul kan? Kita ada harapan itu. Benar? Ternyata misal ini kita misalkan aja. Misal ada orang yang nggak pernah ngaji, pas di akhiratnya derajatnya disamakan. Ya, akreditasinya begitu. Akreditasi atau apa? Misalkan kita yang ngaji, derajatnya sama orang-orang yang kagak pernah ngaji. Nih, kira-kira kita cemburu apa enggak? Komplain apa enggak? Tuh, kan masih komplain. Komplain mah jangan, tapi setidaknya kita akan mempertanyakan, kok begitu ya? Kan gitu, bahasanya. Masa sih? Gak mungkin. Pasti kan, secara rasa manusiawinya kita akan cemburu. Oh sama ya Allah. Tapi nggak komplain, ada rasa itu, rasa manusiawi itu yang akan kita timbul dari diri kita. Sama aja kayak orang di sekolahan, ya, belajar ujian dapat nilai 100, ya kan? Ada yang dapat nilai 10, tapi sama-sama lulus kayak zaman sekarang, ya kan? Ya kan sekarang mah sama, yang penting naik semuanya, kan begitu? Nilainya mah bisa baca, nggak bisa baca, naik pokoknya. Kayak yang sekarang, kira-kira, ya kan? Yang belajar ujiannya, ya kan? Kira-kira merasakan keadilan nggak? Makanya Allah itu menghukum dengan adil. Jelas. Dan ketaatan dan kemaksiatan itu Allah ciptakan karena rahmat dari Allah SWT. Ya, karena rahmat dari Allah SWT. Walaupun kita tahu bahwasanya amal kita itu tidak bisa menjadi patokan kita mendapatkan surga, ya. Maksiat kita pun bukan atau belum tentu menjadikan kita masuk neraka. Jelas. Amalan kita tidak bisa menjadi penentu kita masuk surga atau menjadi kita mendapatkan surga. Karena masuknya surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi semua yang sudah Allah berikan itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok amalan atau taat itu tidak bisa menjadi patokan kita masuk surga? Karena dikatakan ada seseorang yang beribadah 500 tahun. Ada orang yang beribadah 500 tahun. Kita ngitungin umurnya aja 500 tahun, belum nyampe. Kita nih, ya kan, yang umurnya rata-rata 75, 70, 65, ya kan? Ngitung umur ibadahnya dia 500 tahun aja, udah jauh sama kita. Udah jauh banget, Bebe. Udah jauh banget. 500 tahun ibadah tanpa maksiat. Bayangin, 500 tahun ibadah tanpa maksiat, lalu ketika dia mati, ya, ketika dia meninggal, ini
diceritakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan dirinya ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ketika dia meninggal, "Wahai malaikatku, ajak dia untuk masuk surga karena rahmatku," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tadi merasa dirinya telah ibadah 500 tahun, komplain. Makanya nggak boleh komplain tuh begitu. Ya, rasa manusiawi silahkan. Terbesit bisikan, ya kan? Obrolan-obrolan atau bisikan-bisikan hati mungkin ya itu manusiawi. Tapi kalau komplain diucapkan, hati-hati, jangan. Nah ini nih orang tadi komplain sama Allah, ya Allah, aku mau masuk surga dengan ibadahku ya Allah. Ibadahnya 500 tahun udah lama udah, ya kan? Udah lumayan deh, 500 tahun. Ibadah nggak maksiat, ya kan? 500 tahun ibadah nggak maksiat, pengen masuk surga karena ibadahnya, ya kan? Jadi bahasanya ingin mendapatkan sesuatu hasil karena jerih payahnya, kurang lebih begitu, jelas. Kata Allah, kau ingin masuk surgaku dengan amalmu, ya udah. Kalau kau inginkan itu, kalau begitu kita hitung-hitung dulu, ya. Sederhananya begitu. Ayo hitung-hitung dulu, hitung-hitung. Malaikat nggak mau masuk surga dengan rahmatku dia. Hisab, ya. Hitung-hitung amalnya dengan ibadahnya. Dihitunglah, dimulai dari kelopak matanya. Satu buah kelopak mata. Yang dimaksudkan kenikmatan kelopak mata yang satunya itu yang Allah berikan kepadanya ditimbang dengan seluruh amal ibadahnya yang selama 500 tahun itu. Ternyata apa yang terjadi? Ibadahnya tidak ada apa-apanya. Lebih berat nikmat Allah Subhanahu wa taala satu buah kelopak mata. Ya benar, ya kan? Nikmat sekali satu buah kelopak mata, ya kan? Nikmat sekali yang telah Allah berikan, kenikmatan yang luar biasa. Ane pernah nanya, ini kalau yang taklim sama ane di tempat lain ini di GPI, di Banting dan di daerah mana? Iya di sana. Betul. Ane udah sering nanya. Mungkin di sini Anda belum pernah nanya atau udah ya waktu itu ya? Belum nanya. Kira-kira kalau ada orang yang ngasih uang 100 juta, mau apa enggak? Diterima apa enggak? Kalau ada orang yang ngasih 100 juta, mau ya? Kalau ada orang ngasih 1 miliar, mau? Mau. Nah, tapi orang itu pas ngasih, dia minta, Anda minta satu buah kelopak mata, ya kan? Kira-kira masih mau nggak dikasih 100 juta? Pikir. 1 miliar mau nggak? Picek doang. Ini kan 1 doang. Kita punya 2, ya kan? Kita punya 2. Dia minta 1, ya kan? Ini nggak punya mata, dia jadi buta misalkan. Kata dokter harus operasi, jadi ambil 1 biar ente picek, anak picek, ya kan? Tapi anak bayar ente 1 miliar, mau nggak kira-kira? Enggak. 2 miliar deh? Enggak juga. 3 miliar? Enggak juga. Batasannya sampai berapa nominal itu kita mau? Kalau waktu itu ada tanya 10 miliar ada yang mau gitu. Waktu itu ada 10 miliar mau. Boleh lah kalau 10 miliar. Katanya begitu ya kan. Gak tahu kayaknya yang jawab pas lagi butuh duit itu. Walaupun berapa nominal yang dia ucapkan, berarti nominal itulah harga kelopak mata yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan tanpa meminta atau tanpa meminta bayaran dari kita. Coba bayangkan, selama ini telah kita syukuri atau tidak kedipan demi kedipan mata kita. Kedipan mata kita itu pernah kita satu kedipan mata dengan ucapan alhamdulillah, pernah enggak? Sehari aja deh. 1 hari kita mengedipkan mata, alhamdulillah. 1 hari kita lewat misalkan jalan dari rumah misalkan ke tempat kerjaan atau dari tempat kerjaan pulang ke rumah, datang pulang, alhamdulillah ya Allah diberikan mata yang jelas. Pernah enggak ingat tentang itu? Enggak kan? Coba. Kita tidak pernah menyadari betapa besarnya kenikmatan mata yang telah Allah berikan kepada kita. Namun kita tidak pernah bersyukur tentang itu.
ya kan? Luar biasa ya. Lalu kita ingin hitung-hitungan ya kan, ibadah kita dari mulai mungkin umur 15 tahun sampai sekarang yang mungkin udah ada di 50-60 tahun, dikurangi 15 jadinya berapa? Tuh yang 500 tahun minta masuk surga, dia nggak pakai apa namanya? Dia nggak pakai maksiat tuh, ibadah full di 24 jamnya kurang lebih 500 tahun. Ketika ditimbang dengan 1-2 kelopak mata, tidak ada apa-apa. Kita yang hitungannya paling banter, kita udah hitung ya. Kalau dari 24 jam deh, kalau dari 24 jam ibadahnya kita cuma 4 jam, 20 jamnya tidur, ya kan? Habis sama nongkrong, main HP, ngopi, bengong, ya kan? 4 jam dalam sehari. Kalau umur kita misalkan taruh aja deh 100 tahun paling banter, misal diambil 4 jam dikali 100 berarti berapa? Enggak ya. Dikali 20 apa? Dikali 1 hari dulu. 1 hari dikali sebulan. Sekali setahun dulu ya. 4 jam dikali 360. Ya. 1200 jam. Kali 100 tuh. Jadi berapa tahun kita umurnya berarti? Yang benar dipakai ibadah. Nah, ya paling mantar 10 tahun. Kalau dijumlah 10 tahun kita ibadah minta surga Firdaus lagi. Mintanya surga Firdaus lagi. Berharap boleh. Memang kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui jalur-jalur apa? Jalur-jalur rahmat, jalur-jalur ridho, jalur-jalur apa? Cinta kasihnya Allah kepada hambanya, ya kan? Jalur-jalur syafaat yang paling mudah tuh itu, ya, dari Rasulullah SAW. Itu ada jalur-jalur yang memang akan memudahkan kita masuk surga, bahkan Firdaus kita dapatkan insya Allah, amin. Insya Allah kita sama apabila kita punya rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, ya, kepada dzurriyyahnya Rasulullah SAW, mudah kita dapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nggak susah kita dapatkan duduk di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ini. Tapi kita harus sadar, kembali lagi, perlu banyak bersyukur, berharap. Namun selain bersyukur dan berharap, kita harus punya rasa takut. Ya, karena di sini dikatakan ada taat, ada maksiat. Dan orang-orang ini terbagi menjadi 4 kategori. Dalam taat dan maksiat ini terbagi menjadi 4 kategori. Ada kategori orang-orang yang memang dimudahkan, ya, urusan taatnya, ya, dimudahkan urusan taat, dipersulit urusan maksiat. Kalau kita simpulkan, ada orang-orang yang dipermudah urusan akhirat, tapi dipersulit urusan dunia. Ya, ada orang-orang yang memang dipermudah urusan akhirat, ya, dipersulit urusan dunia. Dan juga ada orang-orang kategori kedua, sebaliknya, dipersulit urusan akhirat, ya, dipermudah urusan dunia. Ada orang-orang yang dipermudah urusan dunia dan akhirat. Ada orang-orang yang dipersulit urusan dunia dan akhirat. Seburuk-buruknya orang yang kategori keempat, ya, udah di dunianya sulit, kerja kaya kagak, ya, kerja terus kaya enggak, ya, urusan akhiratnya pun diajak ngaji susahnya minta ampun. Sholat berjamaah kagak pernah kelihatan, ya kan? Sholat pun jarang-jarang, bangga lagi. Katanya kita masih sholat belang betong, ya kan? Udah gitu urusan zakat, sedekah, sulitnya minta ampun, pelitnya ke ubun-ubun, ya kan? Jadi kan itu, ini indikasi-indikasi di dunianya sulit, ya kan? Di akhirat pun sulit. Wah, seburuk-buruknya orang-orang kayak begini. Jangan sampai kita masuk di kategori itu. Yang keempat itu jangan sampai. Kalau kita ngerasa udah sulit dalam urusan dunia, ya, setidaknya kita harus berusaha senang, ya, mudah dalam urusan akhirat.
Justru katanya dikatakan apa? Yang paling beruntung atau jangan bersedih kalau dikasih kategori yang tadi, yang pertama, dipermudah urusan taat, urusan akhirat, walaupun dipersulit urusan dunia. Jangan sedih, justru kau harus senang, karena justru itu yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya orang itu yang pertama, seburuk-buruknya orang yang kedua. Kenapa kok yang pertama? Kenapa nggak yang ketiga? Yang ketiga kan tadi dipermudah urusan dunia akhirat. Kenapa nggak yang ketiga? Kok yang pertama? Karena dikatakan kalau orang dipersulit urusan dunia, tandanya dia nggak akan lama di akhirat, apa? Di dalam hisabnya. Orang kalau dipermudah urusan dunianya juga, otomatis orang kaya. Orang kaya banyak hartanya, ya. Kata Rasulullah juga dikatakan paling lama masuk surganya. Kenapa? Dihisab sen demi sen, kan, rupiah demi rupiah. Hasil dari mana uang yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan, kemana engkau infakkan, kemana engkau pergunakan. Jadi lama udah, kan? Makanya dikatakan yang paling enak itu urutan yang pertama. Sulit urusan dunia, tapi mudah urusan akhirat. Kalau diajakan ngaji, getol. Sholat berjamaah hadir terus, ya kan? Sholat nggak pernah lewat. Sedekah, zakat, rajin, luar biasa. Itu paling nikmat. Tapi kalau ditanya kemauan kita, ngaku aja, pengen yang ketiga. Ya. Kalau ditanya coba, pengen mudah urusan dunia akhirat atau mudah urusan akhirat aja? Udah. Tanpa jawaban pun saya tahu. Benar, kita sama-sama itu. Itu kita sama-sama ingin memilih yang ketiga, pengen dimudahkan urusan dunia, benar. Dan juga dimudahkan urusan akhirat, ya kan? Tapi kita harus sadar diri, ya kan? Kalau udah lama bertahun-tahun nggak mudah-mudah urusannya, udah kejar aja urusan akhirat. Kurang lebih begitu, ya. Jadi jangan bodoh, nanti jadi angan-angan palsu nantinya, ya kan? Kan kita masih berharap berharap mudah dalam urusan dunia, masih berharap dikasih kekayaan di dalam urusan dunia. Hati-hati, jadi dulu kalau kita bertahun-tahun tidak sesuai target, tidak mencapai target, cita-cita kita tidak dapatkan, ya kan? Maka cita-cita yang terakhir harus kita raih. Jelas? Karena biar nggak tulul ada orang-orang, proyek belum cair, ya kan? Ini nanti cair. Ini nanti cair, nanti terus cair, kagak cair. Ya, udah, nggak usah dipikirin. Kalau nggak dipikirin, ntar cair sendiri. Benar? Kalau dipikirin nggak bakal cair. Jelas di situ. Terus dikatakan selain daripada itu wasihat wasaqam. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan juga sehat dan sakit. Di mana sehat dan sakit ini keduanya dikatakan ada hissi, ada ma'nawi. Sehat dan sakit ini dikatakan ada hissi, ada ma'nawi. Sehat secara hissi, ya. Sehat secara hissi itu sehat secara jasmani, ya. Kalau ma'nawi ini kalau dikatakan ini sehat secara batini atau rohani. Sama seperti sakit. Sakit pun sama, ya. Ada penyakit-penyakit yang namanya dikatakan penyakit hissi secara jasmani atau penyakit-penyakit hati. Jelas? Jadi keseluruhannya Allah ciptakan bahwa sehatnya seseorang, ya kan? Termasuk dikategorikan bahwasanya nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ada 6 nikmat. Jadi kesehatan itu apabila Allah berikan kesehatan kepada siapapun di antaranya, ya, di antara hamba-hamba Allah itu, kesehatan adalah sebagai modal utama yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan. Jadi paling minimal Allah berikan kenikmatan kepada hambanya itu adalah kesehatan. Kalau kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang paling luar biasa yang Allah berikan adalah keislaman dan keimanan. Ya. Jadi alhamdulillah selain Allah berikan kepada kita semuanya kenikmatan dari mulai yang minimal sampai yang maksimal. Banyak masih orang-orang yang tidak dapatkan itu, ya. Masih banyak orang-orang yang bahkan yang minimal pun dia tidak dapatkan. Sakit dari kecil, ya kan?
sakit dari kecil sampai besar. Ada yang memang dulunya sehat, sekarang sakit sampai meninggalnya. Ada banyak yang seperti itu ya. Makanya bersyukurlah dengan Allah berikan kenikmatan ini ya. Karena tidak banyak atau banyak orang yang memang tidak mendapatkan kenikmatan yang sama dengan kita. Jelas di sini ya. Terus wa jami'al kauni wa ma fihi, dan juga Allah ciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Apapun telah Allah ciptakan, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Jami'al kaun ini Allah ciptakan subhanahu. Jelas di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kesimpulannya sedikit lagi berarti. Karena simpulkan sedikit. Di mana ketika kita tahu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini menegaskan bahwasanya inti daripada keimanan, seseorang perlu mengerti, mengetahui, bahkan wajib hukumnya bahwa dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala ada yang perlu dia yakini, karena harus dia yakini segala sesuatu apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dia perlu yakini. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dia perlu dan wajib dia yakini. Dan ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ada rukun dalam agama, ada pilar dalam agama, ada pondasi dalam agama, yaitu Islam, iman, ihsan. Ihsan nanti belakangan, Islamnya yang kemarin kita sudah bahas. Selain diantaranya isi dari keislaman, nanti kita akan bahas lain. Terus di sini sedang dijelaskan tentang keimanan. Keimanan dasar atau intinya yaitu dia beriman bahwasanya Allah itu ada, ya, memiliki segala macam kesempurnaan, ya, maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada perlu diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, dia perlu juga meyakini bahwasanya ya, ada malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, kitab-kitabnya Allah, dan lain sebagainya. Dan sampai qadaran qadar. Nanti kita bahas satu persatu. Jelas di sini. Jadi ketika kita diwajibkan bahwasanya kita perlu mengetahui bahwasanya Allah ada dengan ilustrasi ya di dalam kitab ini oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, bahwasanya Allah ciptakan agar kita tahu, agar kita lebih yakin bahwasanya Allah itu ada, dengan Allah ciptakan langit dan bumi sebagai ciptaan yang besar atau yang paling besar yang bisa dilihat oleh makhluknya, ya, oleh kita sebagai manusia. Dan juga selain daripada itu Allah ciptakan kehidupan dan kematian agar kita bersyukur, ya, agar kita tahu kenapa kita dihidupkan. Kita diciptakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kematian agar kita tahu bahwasanya seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya untuk sekarang di kehidupan dunia. Karena setelah kematian nanti tidak dapat lagi mengumpulkan amal ibadah, karena semuanya hanya tentang hitung-hitungan kemana kita akan mengarah, surga atau neraka yang selamanya akan kita tempati. Terus itu menjadi sebuah tolak ukur. Ketika kita dihidupkan, maka seluruh manusia kita diberikan free will, kebebasan untuk memilih. Allah sudah ciptakan taat, Allah ciptakan juga maksiat. Kemana kita mengarah? Apabila orang-orang yang memang melakukan kebaikan, percaya, dia betul-betul meyakini bahwa kebaikan akan diberikan untuk orang-orang yang akan mendapatkan hasil baik nanti, ya. Dan apabila itu keburukan, maka itu diciptakan untuk orang-orang yang akan mendapatkan hasil buruk nanti. Kebaikan akan ditempatkan di surga, keburukan akan ditempatkan di neraka dengan seadil-adil. Maka kita pilih antara taat dan maksiat. Apakah kita ingin melakukan taat atau kita ingin melakukan maksiat? Jangan ada di tengah-tengah. Jelas? Jangan ada di tengah-tengah. Karena banyak sekali untuk yang sekarang di zaman ini udah lama, ya kan? Kita harus balance, ya kan? Kita harus seimbang antara ibadah dan maksiat. Nah ini ada aja. Ini dipublikasikan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak tahu antara dia malas atau memang
memang dia sengaja pengen ngajak-ngajak orang rusak, ya kan? Jadi kalau dibilang katanya taat mah taat, ibadah mah ibadah, atau maksiat mah maksiat, ya kan? Ibadah jangan dilupain, atau ibadah mah ibadah, maksiat jalan. Kan? Ini yang bahaya, jangan sampai. Terus kalau semua selama ini ternyata kita maksiat, bagaimana? Bertobat. Cukup kita bertobat karena pintu taubat yang Allah bukakan atau Allah persiapkan itu sangat luas. Pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Jangan merasa taubatnya kita kan kemarin udah taubat tapi masih berdosa, melakukan hal yang sama. Kalau taubat lagi bagaimana? Kalau taubat lagi nggak mungkin Allah akan ampuni. Siapa yang bilang kayak begitu? Walaupun berkali-kali kau lakukan maksiat itu, Allah tetap akan mengampuni. Walaupun kalau dibilang kata orang ente tobatnya tobat apa? Sambel. Tobatnya apa? Tobat sambel. Ada lagi tuh bahasanya kalau sekarang. Tobatnya tobat apa? Selain tobat sambel ada lagi tuh bahasanya tuh. Pokoknya tobat sambel deh. Tobat sekarang, besok makan lagi ya. Besok ngelakuin lagi. Itu mah bukan tobat namanya kan gitu. Kata orang begitu. Memang sebagian ulama mengatakan demikian. Tobat itu ada hasilnya. Kalau taubatan nasuha, dia sudah memperbaiki apa yang sudah dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda atau ciri diampuni atau tobatnya diterima ketika dia tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan dari maksiatnya. Itu ciri atau tanda ketika Allah mengampuninya. Betul. Memang sebagian ulama menyatakan demikian, tapi tidak boleh membatasi siapapun orangnya. Walaupun dia terjerumus kepada dosa yang sama, jangan pernah mengatakan bahwa dengan cara seperti itu Allah tidak akan ampuni. Jangan pernah. Siapapun melakukan dosa yang sama, katakan pintu taubat terbuka lebar. Karena yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustadznya, bukan siapa yang menyatakannya, bukan. Jadi jangan pernah menyempitkan kuasanya Allah. Jangan pernah mendikte atau mempersempit apa yang menjadi kuasanya Allah dari sisi ampun. Hati-hati, bahaya. Di dalam sisi ilmu tauhid ini dikatakan kafir, ya. Karena apa? Engkau mendahului Allah atau engkau, ya kan? Kalau bahasa kita sombong sama Allah SWT. Sedangkan Allah menyatakan pintu ampunanku luas, kita hambanya, ya kan? Sombong-sombongan ngomong nggak diampuni. Ada yang kayak gitu ada. Dulu pernah tahu ketemu sama orang-orangnya. Ente dosa kayak gini lagi, nggak diampuni, nggak bakalan. Udah saklek, udah kayak dia aja yang ngampunin. Jelas ya? Jadi seluruh apapun yang ada di muka bumi, ya di alam semesta ini Allah ciptakan dan bukan tanpa faedah, bukan tanpa manfaat. Seluruhnya ada manfaat. Ya kalau semua dibahas lebih jauh ini, kita nggak cukup waktu. Kalau dibahas lebih jauh, kita tidak cukup waktu. Namun karena memang waktunya singkat, kita perlu membahas kembali di tempat atau di waktu yang khusus, ya, tentang bumi, langit, penciptaan, kematian. Bagaimana kematian seseorang? Kematian itu apakah hanya malaikat Israel yang mencabut, ya kan? Apakah kematian itu semata-mata dengan cabutan nyawa seperti itu, atau ada kejadian, atau ada tata cara yang memang dilakukan dengan apa kematiannya? Itu semuanya dijabarkan, dijelaskan. Kematian itu yang kita tahu malaikat Israel, ya kan? Kalau nggak malaikat Israel, anak buahnya yang datang nyabut langsung jemput, enggak? Banyak sekali kejadian cara dan setiap orang berbeda, ya. Dan setiap orang berbeda. Sama juga dengan kehidupan. Bagaimana kehidupan seseorang sebelum kehidupan, ditanya seperti apa, untuk apa. Bahkan setiap orang di antara kita sekarang bisa jumpa, itu tandanya ada perjumpaan sebelumnya di alam utar. Ya kan? Ada orang yang bermusuhan, bagaimana ketika dulu dia di alam utar. Itu dibahas secara detail, ya. Dibahas secara detail, namun waktu tidak cukup. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi kehausan untuk kita, sehingga nanti di kemudian hari kita akan bahas di waktu yang atau di kesempatan yang insya Allah akan datang. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Paham tuh? Paham tuh? Insya Allah dapat dipahami semua ya. Kalau ada pertanyaan silakan, atau nanti
nanti sambil santai. Ada pertanyaan? Oh nggak ada. Kalau ada tanya nanti kita sama-sama pertanyakan, kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat di majelis yang penuh barakah ini Allah berikan juga manfaat dan pahalanya untuk orang tua kita, khususnya guru-guru kita, orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berkah umur. Setelah Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan husnul khatimah. Dan untuk orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih sempurna kita baca sama-sama doa khatimah majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudrun wa rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhirna asqiya ulama nahda bil khairi wa nubda kulla syar rabbana waslih lana kulla su'un wa akhirna bil ridha minkal qayyum waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul munun waghfir wasrata wa man satar وصلاة الله كرش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah.